Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah Ilmu dan Teknologi Pengolahan Susu, di mana hari ini merupakan minggu kelima. Sesuai dengan RPS yang telah diberikan pada kontrak perkuliahan pada minggu pertama, maka hari ini materinya adalah pengolahan susu menjadi keju, di mana sub CPMK dari materi ini yakni mahasiswa mampu membuat olahan keju dari susu segar. Selain itu juga penilaian pada materi perkuliahan ini yakni yang pertama keaktifan, kehadiran mahasiswa, kemampuan bertanya, serta penyusunan laporan yang akan diberikan pada tugas nantinya. Yang pertama, saya akan kompetensi dasar dari pengolahan susu ini, yakni mahasiswa nantinya mampu membuat olahan keju dari susu. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui kandungan nutrisi yang terkandung pada susu, kandungan nutrisi yang terkandung pada olahan keju. Selain itu juga sistem pembelajaran kita menggunakan flipped classroom, di mana teman-teman mahasiswa terlebih dahulu mencari jurnal-jurnal terkait yang berkaitan dengan keju ini. Keju merupakan suatu produk pangan yang berasal dari hasil penggumpalan atau biasa disebut dengan koagulasi dari protein susu. Nah, di keju itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama card, yang kedua whey. Nah, card di sini yang dipakai pada keju atau yang biasa yang menggumpal yang membentuk keju. Yang kedua whey. Whey di sini merupakan byproduct atau hasil samping dari pengolahan keju. Biasanya whey di sini hanya dibuang, namun seiring berkembangnya teknologi, whey sekarang banyak dimanfaatkan menjadi whey protein konsentrat, whey protein isolat, dan biasanya juga ada penelitian-penelitian mengenai whey dibuat menjadi film atau edible film, atau bisa disebut dengan lapisan pelindung atau kemasan yang dapat dimakan. Adapun pembagian jenis keju, kalau berdasarkan teksturnya ada 4 pembagiannya. Yang pertama, keju sangat keras, di mana kandungan air pada keju ini hanya 30-35%. Yang kedua, keju keras, di mana kadar airnya mengandung air sebanyak 35-40%. Yang ketiga, keju semi keras, di mana kandungan airnya atau kadar airnya mencapai 40-45%. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan teksturnya ada keju lembut atau biasa disebut soft cheese, di mana kadar airnya ini merupakan kadar air tertinggi pada jenis-jenis keju, yakni sebanyak 45-52%. Nah, ini contoh gambar keju berdasarkan teksturnya tadi. Kalau yang ini yang saya tunjuk di kursor, ini keju sangat keras. Contohnya itu keju parmesan. Ini keju keras, ada edam cheese, gouda cheese, sama cheddar cheese. Mungkin teman-teman ini sudah banyak sekali di pasaran, ada cheddar cheese sama gouda cheese. Selanjutnya ada keju semi keras. Yang pertama ada Lebrun cheese, ada blue cheese. Nah, bisa saya jelaskan sedikit. Blue cheese ini merupakan keju biru atau biasa disebut dengan keju gorgonzola, di mana keju ini tidak sengaja ditemukan oleh peternak yang ada di daerah, kalau tidak salah, Italia, di mana keju ini mulanya merupakan keju soft cheese atau keju lembut. Nah, di dekat pengolahan itu ada jamur, kalau tidak salah namanya penicillium, itu tumbuh di dekat pengolahan keju. Seiring berjalannya waktu, keju ini namanya apa ya, kayak terkontaminasi sama jamur, sehingga
menghasilkan keju seperti ini. Biasanya ini kejunya berwarna ada bintik-bintik biru. Nama lainnya itu keju gorgonzola. Selanjutnya ini sweet cheese atau keju lembut. Bisa dikatakan keju dengan kandungan air yang tertinggi. Ada brie cheese, ada buchet cheese, dan ada mascarpone. Namanya mascarpone. Nah, ini biasanya diolah menjadi brie fruit salad. Biasanya ditaburi pada olahan salad. Ada 4 tahapan yang terpenting dalam proses pembuatan keju. Yang pertama, pasteurisasi. Pasteurisasi di sini berfungsi untuk membunuh bakteri patogen yang ada pada susu. Biasanya pasteurisasi di sini menggunakan suhu panas 65 sampai 70 derajat Celcius. Selanjutnya tahapan kedua yakni penggumpalan kasein atau protein susu. Nah, di sini banyak cara untuk menggumpalkan kasein atau protein susu. Yang pertama itu bisa menggunakan enzim rennet atau renin, bisa menggunakan bakteri asam laktat, bisa menggunakan enzim papain, dan bisa menggunakan wadah bambu seperti keju tradisional yang ada di Sumatera Selatan, namanya itu dadi. Nah, kalau bakteri asam laktat contohnya itu seperti Lactobacillus sama Streptococcus. Selanjutnya ada pemisahan whey. Jadi di sini tahap ketiga yakni pemisahan card sama whey. Card di sini yang mengumpal menjadi keju. Nah, whey ini adalah cairan dari hasil keju atau yang biasa disebut dengan hasil samping atau byproduct dari keju. Yang seperti saya paparkan tadi di awal bahwa whey ini seiring berkembangnya teknologi bisa dibuat menjadi whey protein konsentrat, whey protein isolat. Itu untuk minuman-minuman binaragawan yang mengandung protein yang tinggi. Contohnya itu WPI atau whey protein isolat itu kandungan proteinnya itu di atas 90%. Selanjutnya WPC atau whey protein konsentrat itu kandungan proteinnya 70 sampai 80%. Nah, whey ini cocok untuk pengguna atau penderita laktosa intolerance yang tidak bisa mengkonsumsi protein susu. Selanjutnya tahapan akhir yakni pencetakan dan pengepresan. Dilanjutkan dengan pemeraman. Selama pemeraman, keju mengalami berbagai perubahan yang membentuk cita rasa, aroma, dan teksturnya yang spesifik. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah seperti ada 3 pemecahan. Ada pemecahan protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih sederhana. Ada pemecahan lemak menjadi berbagai asam lemak yang mudah menguap seperti asam asetat dan propionat. Dan yang terakhir ada pemecahan laktosa, sitrat, dan senyawa-senyawa organik lainnya yang menjadi bermacam-macam asam, ester, alkohol, dan senyawa-senyawa pembentuk flavor dan aroma yang mudah menguap. Nah, ini diagram alir atau prinsip dasar pembuatan keju di mana tahapan pertama itu susu sapi yang sudah diperah, kemudian dipasteurisasi menggunakan suhu 60 sampai 70 derajat Celcius, kemudian ada proses pengasaman atau fermentasi. Biasanya di sini menggunakan bakteri asam laktat yang seperti saya katakan tadi ada bakteri Lactobacillus sama Streptococcus. Selanjutnya pembentukan dadi. Pembentukan dadi di sini di mana koagulan dari protein itu terbentuk. Biasanya menggunakan enzim rennet atau enzim renin. Biasanya bukan enzim rennet. Enzim renin biasanya diambil dari lambung anak sapi. Namun seiring berkembangnya zaman, pengambilan enzim renin ini bisa dikatakan perilaku yang tidak berperi kehewanan karena diambil dari lambung anak sapi. Nah, dari sisi ekonomis itu sangat merugikan karena sapinya tidak bertumbuh sampai besar. Selanjutnya ada proses pengolahan dadi, di mana pengolahan di sini ada penambahan garam dan hasilnya ada air dadi atau whey itu sendiri yang dimana merupakan byproduct dari keju. Selanjutnya pematangan keju atau biasa disebut ripening, dan yang terakhir sudah menjadi produk keju.
Keju mempunyai umur simpan yang relatif lama sehingga pengolahan ini bisa menjadi pilihan dalam mengatasi kelebihan produksi susu. Keju sudah diterima secara luas dalam masyarakat, sehingga pemasaran produk ini tidaklah sulit. Jadi, semua kalangan masyarakat bisa mengkonsumsi keju baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Karena biasanya juga di pasaran itu keju ini bisa dikatakan makanan yang relatif murah. Nah, ini ada contoh jenis-jenis keju yang ada di pasaran. Mungkin teman-teman yang tahu cuma keju keju cheddar sama mozzarella ya. Nah, di sini ada 5 jenis. Ada keju biru, di mana tadi yang saya sebut ini merupakan keju semi keras. Ini keju edam, keju keras. Ada keju emmental, ini keju kalau tidak salah juga keju keras. Dan keju mozzarella dan keju cheddar ini keju semi keras. Yang banyak di pasaran yakni keju mozzarella dan keju cheddar. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan saya mengenai pengolahan susu menjadi keju. Jadi secara kesimpulan bahwa keju merupakan produk susu yang hasilnya itu didapatkan dari proses koagulasi atau koagulan dari protein susu. Nah, di mana keju ini bisa dibuat dari enzim renin, bakteri, enzim papain, maupun wadah bambu yang dikembangkan di masyarakat Sumatera Barat. Namanya kalau tidak salah dadi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada pertemuan perkuliahan kelima ini. Semoga teman-teman dapat menerima apa yang saya sampaikan, dan untuk tugas minggu depan saya berikan tugas kepada teman-teman untuk merangkum atau memberi review terhadap jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dengan pengolahan keju, baik itu mau penambahan enzim, penambahan bakteri, itu saya serahkan ke teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa kirim atau hubungi saya di nomor saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.